Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami mampu untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari keseharian. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri, membuka Alkitab yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 hingga 26 yang akan dibacakan pada ayat 15 menjadi ayat nas yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema renungan kita pada saat ini adalah berikan yang aku butuhkan. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Air juga dibutuhkan untuk kepentingan transportasi, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Air menjadi kebutuhan Yesus yang letih saat sedang melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, melintasi Samaria untuk menghindari perdebatan mengenai baptisan dari orang Farisi. Yesus berhenti di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Di situ terdapat sumur Yakub. Dan waktu menunjukkan kira-kira pukul 12. Air juga merupakan kebutuhan perempuan Samaria yang saat itu juga pergi ke sumur Yakub hendak menimba air. Yesus dan perempuan Samaria itu terlibat dalam sebuah percakapan. Yesus meminta air kepada perempuan Samaria karena murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Perempuan Samaria itu berpikir, bagaimana mungkin dia akan memberi air kepada Yesus? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan kehadiran Yesus beserta dengan tindakan Yesus ingin menghancurkan tembok pemisah yang dibangun oleh adat istiadat Yahudi. Yesus berbicara kepada perempuan itu tentang air hidup, tentang jiwa yang haus yang hanya dapat dipuaskan oleh air hidup pemberian Allah. Tetapi perempuan itu belum dapat mengerti. Perempuan Samaria itu menafsirkan perkataan Yesus secara lahiriah. Sumur Yakub bukanlah sumur yang bermata air, melainkan sumur yang mengumpulkan air yang merembes dari tanah-tanah sekitar. Dan kedalaman sumur Yakub adalah kurang lebih 30 meter, sehingga tidak seorang pun akan dapat mengambil airnya kecuali kalau ia mempunyai alat timba. Sementara Yesus tidak membawa apa-apa. Bagi orang Yahudi, air hidup, yaitu air yang mengalir dari suatu mata air, jauh lebih baik daripada air yang tergenang. Itulah sebabnya perempuan Samaria
kepada Yesus, "Engkau menawarkan air hidup yang bersih kepadaku. Dari mana engkau akan memperolehnya?" Sebab ia pun ketika ia datang ke tempat itu harus menggali sumur itu untuk memperoleh air bagi keluarga dan ternaknya. Apakah Yesus lebih besar daripada Yakub? Dan Yesus meneruskan pembicaraannya kepada perempuan Samaria itu bahwa ia dapat memberi wanita itu air hidup yang akan menghilangkan kehausannya untuk selama-lamanya. Dari sebuah keraguan, dari sebuah ketidakyakinan, perempuan Samaria tersebut menjadi percaya dan meminta agar Yesus memberi air hidup kepada dia, sehingga dia tidak usah berlelah-lelah untuk datang kembali ke sumur itu. Dan pada ayat 16 hingga 21, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan, mengingatkan perempuan Samaria tentang siapa dirinya dan kotanya yang menyembah kepada dewa-dewi. Dan yang sedang berbicara kepadanya adalah Allah yang benar, dan meminta perempuan Samaria itu untuk percaya kepada dia. Lalu perempuan Samaria itu menanyakan kepada Yesus, "Bagaimana caranya aku dapat percaya kepadamu dan menyembah engkau dengan benar? Apakah aku harus menyembah engkau di gunung ini atau di Yerusalem?" Dan Yesus menjawab apa yang menjadi pertanyaan perempuan Samaria itu, bahwa Yesus dapat ditemui di mana saja. Yesus menunjukkan ibadah yang benar. Allah itu roh, tidak dapat dibatasi dengan benda-benda, tidak bisa dibatasi tempat. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yaitu di dalam kasih, kesetiaan, ketaatan, dan penyerahan diri. Dan pertemuan perempuan Samaria dengan Yesus memberikan ruang baginya untuk menyadari kebutuhan dia yang sesungguhnya. Dan di dalam ayat 25, perempuan Samaria itu menjadi yakin bahwa Mesias akan datang. Dan apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatunya kepada mereka. Dan Yesus menyatakan bahwa dialah Mesias itu. Oleh karena itu, biarlah perempuan Samaria juga boleh percaya kepadanya dan juga melakukan kehendaknya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini banyak yang kita butuhkan. Tapi apakah hal itu benar-benar sudah memuaskan hasrat kita, keinginan kita, harapan kita? Karena sesungguhnya manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berlelah-lelah seperti perempuan Samaria yang selalu datang untuk menimba air. Karena manusia seringkali cenderung memikirkan hal-hal yang jasmani sehingga mengabaikan hal yang rohani. Dan Yesus menyatakan bahwa dia dapat dijumpai oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk dapat membuka diri kita dan juga selalu mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui setiap peristiwa, baik itu suka, sedang dalam pergumulan, bahkan duka cita sekalipun. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubah cara pandang dalam pikiran dan hidup kita, bahwa hal yang utama yang kita butuhkan dalam kehidupan beriman kita adalah Yesus. Dialah mata air kehidupan, sehingga kita dapat senantiasa melanjutkan kehidupan ini dengan menjadi pribadi, keluarga, bahkan persekutuan yang selalu belajar untuk bersyukur, bersuka cita dalam menghadapi pelbagai peristiwa, dan dimampukan untuk melakukan apa
yang menjadi kehendak-Nya. Yesus dapat dijumpai kapanpun, dimanapun, dan pada saat apapun. Oleh karena itu, marilah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia sesuai dengan apa yang kita pahami di dalam perjumpaan kita dengan Dia sebagai Mesias. Dan Minggu Trinitas pada saat ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa seluruh karya dan tindakan Allah telah dinyatakan dan untuk dialami oleh semua orang yang percaya. Seluruh tindakan dan karya Allah Tritunggal. Oleh karena itu, meminta kita untuk boleh dapat mengalaminya, untuk dapat percaya, sehingga kita dapat menyembah Dia di dalam kebenaran dan bukan berdasarkan tradisi. Dialah sumber air hidup yang akan menyegarkan kita dan memberikan apa yang kita butuhkan. Datanglah kepada Dia, percayalah akan semua hal yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menyerahkan diri-diri kita secara total ke dalam tangan kuasa. Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menyatakan kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Juni 2020 telah menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami jalani. Ada banyak tanggung jawab yang harus kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami apa yang kami butuhkan. Biarlah melalui Engkau di dalam Yesus Kristus kami boleh tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami boleh tetap senantiasa disegarkan jiwa kami, hidup kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati terus akan kehidupan pribadi-pribadi kami bersama dengan rumah tangga kami yang sampai saat ini kami masih harus bersabar untuk ada dalam rumah melaksanakan ibadah kami. Dan biarlah dalam perkenanan Tuhan dan upaya-upaya yang sementara sedang diperjuangkan, digumuli oleh pemerintah maupun gereja, sehingga pada waktunya kami juga boleh kembali untuk beribadah. Dan di dalam tatanan yang baru, mampukan kami ya Tuhan untuk boleh berdamai dengan pandemi ini, dan kami juga boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami juga boleh menjaga kesehatan kami sambil tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga selalu menyempurnakan apa yang dapat kami lakukan di dalam peribadatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka yang mengalami berbagai pergumulan. Tuhan menghibur dan menguatkan iman percaya mereka. Demikian juga tetap menopang pemerintah di dalam semua kerja dan usaha mereka untuk membangun bangsa ini dan juga di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu kami sudah berdoa dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan